Ya, Dengan memang pertanyaan, kemudian ini Mas, memang kemudian tadi saya singgung juga dari Ican juga, ya, ya, komplain dari orang tua di mana lebih baik belajar di sekolah dan seterusnya. Tapi memang kita harus mencari alasan yang lebih tepat mengapa orang tua mengatakan demikian. Ya. Saya khawatir kalau alasannya sangat teknis. Tadi saya sebutkan ya karena masak dan seterusnya. Tapi kita mesti menemukan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena itu menjadi basis kita untuk memberikan keputusan. Ya, maka Ican mesti tanya kepada orang tua lebih dalam lagi why-nya. Termasuk Ayu juga harus tanya why-nya. Kenapa tidak ada paket untuk kuota ketika itu terjadi? Ada sekolah online. Ya. Kenapa tidak mau mengisi googling? Ya. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu secara kita mendapatkan jawabannya yang tidak sekedar jawaban, maka itu bisa menjadi fenomena kalau katakanlah sebagian besar dari 30 murid semuanya tidak mengisi googling, ya yang diminta dari googling, maka pertanyaannya ada di guru. Kalau 40 murid, 39 tidak mengisi, artinya persoalannya di guru, bukan di murid. Tapi kalau 40 murid, 39 mengisi, satu tidak mengisi, persoalannya bukan di guru, tapi di murid itu. Nah, bagaimana guru membuat daya pikat? Bagaimana guru membuat ini menjadi menarik online ini? Ya, situasi kita seperti ini, Mas. Harus mencari bagaimana caranya. Ya, apakah diputarkan film, ya kan, diputarkan film-film pendek yang kita cari sendiri, dipresentasikan kepada murid. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Terima kasih. baik. Terima kasih Bapak Udik atas jawabannya. Semoga tadi sudah menjawab ya tiga pertanyaan penanya kita di termin pertama ini, Pak Khairil, Bu Ican, dan Bu Elvi. Kemudian ada pernyataan dari Mas Tongki mengenai materi barusan. Silahkan Mas. Terima kasih Pak Udi dan Pak Razi. Mohon maaf, saya mungkin di ruangan ini satu-satunya yang nggak punya fitur raise hand. Justru karena sebagai host, saya nggak punya mengangkat tangan itu seperti Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pengumuman, tapi saya ingin terlibat dalam diskusi lebih jauh. Saya pikir menarik yang dikatakan Pak Udi tadi. Jadi, teman-teman, serangkaian diskusi yang kita lakukan sebetulnya beranjak dari kekhawatiran kami di Divisi Pendidikan bahwa situasi yang disebut tidak normal ini akan jauh lebih panjang dibanding yang kita perkirakan. Jadi mungkin sekedar informasi juga buat Pak Udi, mungkin buat teman-teman di Aceh, itu tidak begitu mencekam seperti di Jawa, Pak. Jadi saya masih mendengar, saya mengikuti beberapa kelompok diskusi di Aceh, dan juga kelompok bermain sepak bola, misalnya di PD, mereka pun masih merencanakan mau mengadakan turnamen. Jadi sense of crisis yang kita rasakan di Jawa itu mungkin tidak terlalu terasa di sana. Dan setiap 2 hari sekali saya mendapatkan laporan dari direktur sekolah, situasi sekolah seperti apa, kemudian lingkungan di sekitar seperti apa. Ya, kalau sekarang, alhamdulillah Pak, warung kopi tutup Pak di Aceh, ya karena puasa sebetulnya. Tapi kalau sore menjelang buka, itu tetap juga masih ramai, dan seterusnya. Jadi social distancing juga dikeluhkan. Beberapa teman di sini mengikuti grup COVID-19 yang diisi oleh banyak tokoh-tokoh di Aceh, ada Pak Rio, ada Pak Zubir, saya lihat di situ. Itu para tokoh Aceh, mereka sendiri juga merasa nggak mampu untuk bagaimana memberikan sense of crisis ke masyarakat di Aceh ini umumnya. Jadi masih belum terasa. Sehingga teman-teman kemudian, tadi Pak Udi sudah menyinggung, perkiraan paling optimis itu dari salah satu universitas di Singapura, itu Juni kita akan selesai. Masih mungkin akan ada yang terjangkit, tapi mungkin upaya kita flattening the curve itu, fasilitas kesehatan kita mungkin bisa menangani. Tetapi saya perlu mengingatkan, banyak juga yang ragu, jumlah yang bahkan dirilis resmi pemerintah itu bisa jadi juga jauh lebih banyak yang mengidap dan juga mungkin sakit.
Salah satunya adalah karena fasilitas kita tidak secanggih, mohon maaf, misalnya Amerika. Ya, Anda tahu Amerika sendiri kalau nggak salah sudah melebihi 45.000 orang meninggal kalau tidak salah. Ya, jadi mereka itu sangat kelabakan. Poinnya adalah yang ditampilkan Pak Udi, saya pikir menarik sekali. Jadi saya tahu, saya sepakat dengan Bu Ican, Bu Ayu, dan juga Pak Khairil tadi. Salah satu hambatan teknisnya itu memang adalah ada disparitas atau ketimpangan akses internet memang di negara kita ini ya. Nah, sebetulnya ini saya sekedar mengingatkan juga, teman-teman tadi sudah disebar juga, ada kuliah umum Pak Nadiem besok ya jam 2. Saya sarankan Anda daftar tuh. Ya. Kecuali mungkin yang manajemen, karena yang manajemen sudah didaftarkan, yang mengadakan Media Indonesia. Sebenarnya saya ingin tahu apa kemudian strategi dan juga langkah Kemendiknas dalam hal ini untuk mengatasi ini. Saya sepakat dengan Pak Udi. Pandemi ini kemudian mengubah beberapa aspek fundamental dari penyelenggaraan pendidikan. Dan saya tahu kita semua kelabakan untuk itu. Ya. Padahal sebetulnya peluangnya juga ada. Mari kita lihat dari struktur anggaran misalnya. Setahu saya dari saya tidak tahu itu Perpu atau Kepres yang ditandatangani Jokowi sekitar November, anggaran untuk pendidikan tahun 2019 itu sekitar 490 sekian triliun. Itu angka yang fantastis. Tidak semuanya memang di Departemen Pendidikan. Tetapi poinnya adalah, dan itu kita juga bisa melihat, dan saya terima kasih pada inisiatif beberapa kepala sekolah dan direktur yang mengajukan, mungkinkah uang dana BOS kita dipakai untuk mensubsidi paket data misalnya. Dan itu memang dimungkinkan. Ya, dari diskusi sebelumnya saya mendapatkan informasi itu dimungkinkan. Itu hambatan teknisnya. Tetapi menurut saya yang lebih penting yang disampaikan Pak Udi tadi, itu bagaimana perubahan mindset kita melihat ini. Ya. Saya menyebutnya ini sebagai new normal. Pak Udi tadi menyebutnya sebagai new balancing. Setelah ini, dan pengalaman kita dari sejarah juga, virus itu hampir dipastikan tidak ada obatnya. Yang ada vaksin. Ya, itu untuk memperbaiki kemudian imunitas kita dan seterusnya. Dan paling cepat, beberapa ahli, kalau saya mengutip Fauci namanya, Dr. Anthony Fauci, itu ketua semacam anggota utama Satgas Kesehatan di Amerika untuk pandemi ini, dia mengatakan antara 8 sampai 12 bulan. Dan sampai saat ini sekitar 30-an, kalau WHO mengatakan 30 sampai 38 vaksin sedang diuji di seluruh dunia. Yang Pak Udi tadi sebutkan, Oxford kayaknya sudah lebih maju, sudah mulai dicoba pada manusia. Dan kalaupun itu ditemukan di bulan Desember, vaksin itu belum tentu akan sampai ke Indonesia cepat. Belum tentu juga semua orang akan ini bisa diproduksi massal. Artinya, saya lebih suka untuk memperkirakan situasi yang so-called kita sekarang ini tidak normal, ini akan berlangsung, itu akan jauh lebih lama yang kita perkirakan. Tapi di sisi lain juga mari kita optimis. Mungkin sekolah akan dibuka. Karena ya mohon maaf, terlepas Trump ini agak-agak sedeng gitu, di Amerika sekolah sebagian juga diusulkan akan dibuka. Tetapi melihat karakter COVID-19 misalnya, Anda tahu itu dari droplet, dari persinggungan kita ke permukaan yang kena droplet dan sebagainya, social distancing ini akan disarankan jauh lebih lama. Sehingga bisa jadi pilihan pembelajaran yang lebih variatif, pilihan penilaian dan evaluasi yang kemarin disampaikan Pak Samsir yang lebih kreatif itu dibutuhkan. Dan saya optimis kalau mengenai sekolah kita, Anda semua adalah guru yang kreatif. Jadi saya sepakat dengan Pak Udi, hambatan teknisnya, mari kita lihat. Saya juga belum mendengar Pak Menteri ini akan mengatakan apa dengan anggaran yang begitu fantastis. Salah satu yang dihadapi pertama menurut saya memang kesenjangan atau disparitas akses informasi itu. Kalau saya kutip misalnya ya, di sini ini dari, saya tadi Pak Udi ngomong saya cari data, dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, tahun 2018, ada 171 juta lebih rakyat Indonesia sudah punya akses internet. Tetapi catatannya,
55,7% itu di Jawa. Ya, saya sebutkan di sini di Kalimantan itu cuma 6,6, Papua agak tinggi 10,9. Kemudian data yang sama kemudian mengatakan 20% diantaranya itu pengguna berlangganan di rumah. Sementara 75,9% itu paket data yang menggunakan seperti Anda punya kebanyakan. Itu. Ini jadi kita bisa lihat kalau tadi ada keluhan teman-teman paket data, saya pikir masuk akal memang. Tetapi pertanyaannya adalah yang juga diajukan Pak Udi tadi, dan saya berharap nanti Pak Udi lebih mengeksplor. Saya pikir memang dibutuhkan keberanian untuk melihat ini sebagai new normal. Jangan-jangan ini adalah model pembelajaran yang akan kita hadapi ke depan. Ya, seperti ini. Kita berdiskusi seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga menurut saya, teman-teman, tentu saja tadi Pak Udi menurut saya sudah cukup gamblang memilah ya, antara apa yang akan menjadi kekuatan, apa yang kemudian juga sedikit melemahkan. Saya pikir kekhawatiran kita untuk tidak berinteraksi secara fisik, dan kemudian itu menyebabkan anak-anak kemudian motivasinya menurun, itu muncul dari kodrat kita juga sebagai makhluk sosial. Saya pikir kita terbiasa untuk itu. Tetapi bukankah sebetulnya konsepsi relasi sosial kita, interaksi sosial kita juga sudah berubah? Saya nggak punya datanya, tapi mohon teman-teman, ini pertanyaan buat kita semua. Berapa angka orang yang masih kemudian mentradisikan Lebaran kumpul di satu rumah, istilahnya kalau orang Jawa trah, ya, jadi satu klan itu kumpul semua. Dan berapa orang yang sekarang cukup kemudian menggunakan video call? Sebelum pandemi ini pun menurut saya sudah berubah. Mungkin Pak Udi dan saya, kalau Pak Udi mungkin saya nggak berani mencontohkan, tapi yang saya dan Pak Bayu, mungkin Mbak Sandra, kita masih ngalami berdebar-debarnya menerima surat dari kekasih itu. Nunggu Pak Pos datang, berdebar-debar, itu kita masih punya. Mungkin Pak Udi dulu janjiannya di pojok sawah di bawah pohon. Nah, itu ya. Nitip entah pakai burung dara atau gimana janjiannya, saya nggak tahu. Faktanya kita berubah. Dan sebetulnya, we are fine. Ya, saya memilih untuk itu. Jadi, saya melihat justru ini, serial diskusi yang kita lakukan, saya melihatnya sebagai peluang sukma sebetulnya. Ya, betul, saya juga ragu ketika kemarin ini, mohon maaf Pak Udi sedikit cerita, teman-teman direktur sekolah itu mengajukan proposal untuk memberikan subsidi bagi guru dan siswa. Which is, itu dilakukan semua lembaga yang saya tahu. Ya, di UGM, Visipol itu menghabiskan sekitar 200 jutaan itu untuk mensubsidi pulsa. Ya, mereka punya uang. Kita punya uang dari dana BOS. Tetapi yang saya lihat adalah kemudian kita kemarin diskusi, ada masalah juga. Ini setidaknya kalau kita punya kebijakan untuk mensubsidi, kita juga harus bisa mengukurnya dengan baik. Sehingga kemudian kita memikirkan opsinya. Salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian akan kita paksa untuk familiar dengan aplikasi seperti ini. Ya. Yang penting adalah bagi saya, kreativitas teman-teman ini yang nggak boleh berubah. Kalau Anda lihat di sosial media, dan itu juga terjadi di Indonesia, ada guru yang mendatangi muridnya bahkan mengajar dari luar pintu. Misalnya begitu ya. Jadi ada inisiatif itu. Di Amerika kemarin saya melihat ada wisuda yang dilakukan oleh kepala sekolahnya di rumah masing-masing siswanya. Jadi mengalungkan toganya itu, mereka suruh pakai toga keluar rumah, dipindahin kitanya. Nah, saya pikir ini bukti beberapa hal bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk menyerah begitu saja. Mereka adapt. Mereka mengubah mindset-nya. Mereka melawan. Mereka berusaha, istilahnya Pak Udi tadi, membebaskan dirinya. Karena itu memang sebetulnya kodrat kita juga. Tetapi saya pikir itu hanya bisa muncul dengan melihat beberapa hal yang kemudian kita sebut tidak mengenakkan ini sebagai sebuah bagian dari dinamika kehidupan yang menjadi tantangan baru. Ya, sebagai bagian manajemen tentu saja saya nanti akan mengajak teman-teman manajemen untuk memfasilitasi ini.
Sehingga kemudian kita nanti tidak hanya meminta Anda cuma disubsidi. Saya sepakat untuk mensubsidi siswa dan juga guru dengan nominal yang mungkin nanti akan kita bicarakan. Tetapi poinnya, kita juga perlu punya jaminan bahwa proses belajar mengajarnya juga berjalan. Seperti yang dikatakan Pak Samsir, kita punya kewajiban untuk melakukan evaluasi dan penilaian basisnya evidence. Ya. Dan tentu saja, kalau Bapak Ibu kemudian dapat keluhan, Anda video, kemudian itu menghabiskan pulsa, mungkin kita perlu pikirkan caranya. Dan jujur saja Bapak Ibu sekalian, di dunia maya saat ini terserak banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, kemarin saya menanyakan ke beberapa ke teman-teman Pusdatin. Nah, tetapi ini yang perlu kita sampaikan. Saya menangkap dari yang dikatakan Pak Udi tadi adalah saya mengingat Pak Udi, kalau tadi semua orang mengatakan apa yang diingat dari Pak Udi, ada beberapa materi yang Pak Udi pernah berikan. Ini apa shifting paradigm, perubahan mindset dan sebagainya. Saya pikir itu kuncinya, teman-teman. Jadi, ya, saya sadar sepenuhnya kesulitan Anda, tetapi mungkin at some point kita belum mencapai yang disebut new normal. Karena selalu perubahan yang cukup revolusioner dan drastis seperti pandemi ini kan mendadak, dan itu butuh waktu sampai kita settle ke new normal. Tetapi new normal itu tidak ada jaminan, seperti Pak Udi katakan, untuk kembali ke normal yang sebelumnya. Saya menduganya malah kita nggak akan pernah kembali ke sana. Dan sebaiknya saya akan mempersiapkan untuk itu. Pilihannya seperti itu. Sama. Ketika sekarang kita punya WA, kita bisa mengakses buku melalui internet, Anda punya pilihan tetap untuk mencari buku dalam bentuk teks terbiasa. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa fakta bahwa buku online, buku dalam bentuk file itu banyak sekali kita dapatkan. Dan isinya sama. Ya. Kemarin saya menyebar ke beberapa dari Anda, siapa tahu Anda nggak sempat pinjam ke perpustakaan, tetraloginya Pramudia. Nanti Razi tolong sabar juga ke yang lain. Bagi siapa tahu Anda ingin membacanya kembali. Itu ya. Begitu saja saya temukan di internet. Dan saya melihatnya itu sebagai bagian dari kreativitas teman-teman untuk mengatasi masalah. Jadi saya terima kasih Pak Udi, ini rangkaiannya cocok dengan diskusi kita sebelumnya. Mungkin nanti bisa jadi Pak Udi akan kita kasih kesempatan untuk memberikan mungkin cara dan tips bagaimana kita mengubah mentalitas kita. Karena kalau sekali lagi teman-teman mengutip beberapa banyaklah penulis, mulai Harari ataupun kemudian World Economic Forum ketika mereka menuliskan tentang skill apa yang dibutuhkan untuk pendidikan abad 21, saya pikir nggak bergeser dari itu. Selain penguasaan literasi IT, matematika, bahasa, dan macam-macam, ada satu hal, fleksibilitas mental. Ya. Dan saya pikir pandemi ini sedang menguji kita itu. Sejauh mana mentalitas kita cukup fleksibel untuk menghadapi keadaan ini dan tidak meratapi nasib. Saya pikir upaya kita kayak gini, Anda mempunyai cara untuk menjangkau siswa dengan WA, apapun itu, yang paling sophisticated atau yang masih paling jadul. Selama itu muncul dari kreativitas Anda, itu jauh lebih baik daripada tidak mengatakan apa-apa. Jadi daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Begitu Pak Razi, terima kasih.